Setiap kali aku atau bahkan kamu mengunjungi pusat perbelanjaan atau pertokoan, hampir dengan mudahnya kita temukan pedagang beretnis Tionghoa. Bahkan bisa jadi jumlah pedagang beretnis Tionghoa lebih banyak dibanding pedagang dari etnis lainnya. Ya, memang bukan suatu rahasia lagi kalau keturunan Tionghoa banyak yang menjadi pedagang maupun pengusaha. Mereka lebih memilih untuk berkecimpung di dunia entrepreneur, menjadi bos untuk usaha kecilnya sendiri, dibandingkan harus bekerja di perusahaan orang lain dan menjadi karyawan. Meskipun usahanya kecil, tapi tidak jarang kita temukan orang dengan etnis Tionghoa sukses menjalani usahanya tersebut. Atau dengan kata lain, jarang mengalami kebangkrutan. Kira-kira kenapa ya? Faktor hoki kah? Atau memang etnis Tionghoa sudah ditakdirkan untuk berdagang dan punya tips and trik sukses dalam dunia perdagangan? Yuk upgrade pengetahuanmu di @now, @sen_knowledge. Kalau ngebahas dunia perdagangan etnis Tionghoa, kita bisa mengetahuinya dari membedah buku rahasia bisnis orang Cina karya An Wan Seng. Di buku tersebut dikatakan bahwa orang Tionghoa itu sejatinya suka dan tertarik dengan dunia perdagangan karena mereka percaya dengan berdagang bisa membuat mereka kaya dan meningkatkan taraf hidupnya. Bahkan orang Tionghoa dengan dunia perdagangan sudah bersatu padu menjadi entitas yang tidak dapat dipisahkan. Orang Tionghoa juga selalu berpikir jauh ke depan karena mereka tidak akan membiarkan kehidupannya berjalan hanya begitu-gitu saja, atau bisa dibilang mereka anti kehidupan yang statis. Selain itu, mereka tidak takut pada persaingan dan kerugian karena justru hal itulah yang meningkatkan inovasi, produktivitas, kreativitas, serta memberikan pengalaman berharga bagi mereka. Bahkan orang Tionghoa berpendapat bahwa perdagangan sebaiknya memberikan manfaat kepada semua pihak, baik sesama pedagang, pesaing, ataupun pelanggan. Makanya tidak heran jika sebagian besar sektor bisnis di Indonesia dimiliki konglomerat keturunan Tionghoa. Coba kita lihat di sekitar kita, para produsen rokok, mie instan, hingga bisnis kecil yang dijalankan orang keturunan Tionghoa jarang sekali ada yang mengalami kebangkrutan. Dan justru sebaliknya, berkembang sampai besar bahkan mendunia. Kalau kamu ditanya kira-kira siapa orang dari etnis Tionghoa yang merupakan bukti nyata sukses dalam dunia perdagangan, pasti banyak nama kan di pikiran kalian? Kalau aku sih keinget 3 nama ini. Yang pertama, Zhong Sansan. Menurut Forbes, harta kekayaan Sansan mencapai 66,7 miliar dolar atau mencapai 1.000 triliun rupiah lebih. Di balik kesuksesannya ini ternyata ada kisah menariknya. Zhong Sansan memulai karirnya dari bawah. Ia juga pernah di drop out saat duduk di bangku sekolah dasar. Namun setelah dikeluarkan dari sekolah, dia tidak diam saja. Dia mulai bekerja menjadi kuli bangunan, wartawan koran, sales produk minuman, dan barulah dia membuka usahanya sendiri, yaitu Nongfu Spring, sebuah perusahaan air mineral kemasan terbesar di Cina. Tidak hanya puas sampai di situ saja, Zhong juga melebarkan sayap Nongfu Spring dengan melantai di bursa saham pada September 2020. Wow, keren banget gak sih? Yang kedua, Zhang Yiming. Menurut Forbes, kekayaan Zhang Yiming mencapai 49,5 miliar dolar atau sekitar 742 triliun rupiah yang membuatnya menjadi orang terkaya nomor 2 di Cina. Dia merupakan salah satu pendiri ByteDance, grup media sosial di balik aplikasi TikTok. Perusahaan tersebut dimulai di sebuah apartemen Beijing dengan 4 kamar tidur tempat tim tinggal dan bekerja. Di masa-masa awal, tapi Zhang mengatakan kondisinya cukup baik untuk sebuah startup dan didukung oleh lingkungannya yang juga bagus. Menariknya, ia memiliki slogan Small Place, Big Dream yang memiliki makna meskipun kantor atau ruang kerja mereka terbilang kecil, tetapi ide yang dapat dikembangkan tetap luas atau besar. 3. Robin Zeng. Menurut catatan terkini Forbes, Robin memiliki harta kekayaan 31,2 miliar dolar atau sekitar 468 triliun rupiah. Robin merupakan pendiri dari Contemporary Amperex Technology.
pemasok baterai untuk kendaraan listrik terbesar di dunia, seperti BMW, Volkswagen, dan juga Geely. Dari ketiga orang tadi, aku jadi mikir dan penasaran banget nih, kira-kira strategi bisnis apa ya yang dimiliki oleh orang Tionghoa sehingga mereka bisa mengembangkan bisnisnya? Nah, ternyata ini dia strateginya. 1. Berhenti mengeluh dan cari peluang. Jack Ma, pemilik Alibaba, mengatakan bahwa ketika kita mengeluh, kita akan kehilangan kesempatan karena kita dibutakan oleh keluhan tersebut. Jadi, harus berhenti mengeluh atau menyalahkan. Intinya, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus mencari peluang untuk menyelesaikannya. 2. Prioritaskan pelanggan saat kamu hendak memulai usaha. Prioritaskan pelanggan karena pelanggan yang membeli produk kamu dan yang membuat bisnis kamu bisa terus berjalan dan menguntungkan. Ingat, pembeli adalah raja. 3. Menerapkan mental guangxi. Guangxi adalah model hubungan sosial tradisional di Tiongkok berdasarkan kerjasama timbal balik dan kepercayaan yang saling menguntungkan. Ketika hubungan guangxi terjalin dengan seseorang, diharapkan dapat membantu dan saling mendukung satu sama lain. Mungkin cara ini sudah umum terlihat ya, misal mengagendakan makan malam bersama untuk berdiskusi dan mengembangkan hubungan bisnis. 4. Hemat. Buku Cina klasik berjudul Dao De Jing menjelaskan bahwa ada 3 harta terbesar yang dimiliki oleh manusia: cinta, berhemat, dan kemurahan hati. Dengan berhemat, maka kesejahteraan seseorang akan lebih baik karena pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. 5. Disiplin. Orang Tionghoa memiliki rutinitas yang sudah dijadwalkan dengan baik. Baginya, setiap waktu yang berjalan sangatlah berharga. Dan slogan "waktu adalah uang" adalah kata kuncinya. Menariknya, jadwal rutinitas yang dibuat dalam beraktivitas sehari-harinya sifatnya tetap dan tidak berubah. 6. Perputaran uang lebih penting daripada untung yang besar. Kalau kita lihat nih, para pebisnis Tionghoa menawarkan harga yang lebih murah. Dengan kata lain, mereka tidak mementingkan untung yang besar yang berakibat pada tingginya harga yang dipatok. Mereka lebih memilih memutarkan uang walau keuntungan yang didapat kecil. Namun saat uang terus berputar, maka sedikit demi sedikit kerajaan bisnis akan terbentuk. 7. Rajin menabung dan berinvestasi. Selain hidup hemat, ternyata strategi lainnya adalah rajin menabung dan berinvestasi untuk masa depan. Bahkan ketika mereka punya pendapatan yang lebih, mereka akan mengalokasikan jumlah yang lebih besar untuk menabung atau investasi. 8. Fokus membangun budaya. Jika suatu bisnis sudah besar, hal pertama yang terlintas dalam pikiran kebanyakan orang adalah keuntungan. Memang benar, sebuah perusahaan tidak dapat bertahan tanpa menghasilkan uang. Tetapi tanpa budaya yang baik, sebuah perusahaan juga tidak dapat berkembang atau bahkan bertahan untuk jangka panjang. Mereka memegang prinsip yang kuat untuk tumbuh bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Gimana? Menarik sekali bukan? Meskipun strateginya terlihat simpel, tetapi jarang sekali kan diterapkan oleh para pebisnis. Buat kamu yang ingin memulai bisnis, bisa banget tuh diterapkan strateginya. Atau kalau kamu bukan pebisnis atau tidak tertarik pada dunia bisnis, beberapa strategi yang disebutkan tadi bisa juga diterapkan untuk hidupmu yang lebih baik. Karena terkadang dari hal kecil yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sobat AdSense, jangan lupa follow media sosial adsense.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus, dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!